Nah, beberapa minimarket yang memberikan tulisan bebas parkir di tokonya, ya otomatis bebas parkir. Tapi kalau kawan-kawan sekalian parkirnya tidak di dalam toko, tapi di tepi jalan umumnya, walaupun itu saudara mampir ke tokonya, tapi tidak parkir di dalam toko, di luar tokonya, di tepi jalan umum, ya saudara harus dikenai biaya parkir, teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan malas-malas, walaupun di dalamnya kosong, tokonya ini kosong ya, nggak ada parkirnya, tapi nggak ada mobilnya. Kadang-kadang kita malas parkir itu, kita di tepi jalannya minggir gitu, melipir gitu ya, sebentar aja. Nah, kita turun, keluar, dapat parkir. Ya, konsekuensi kita harus bayar parkir tepi jalan umum. Tapi kalau kita masuk dalam wilayah tokonya, tulisannya bebas parkir. Kalau kita mundur dari situ diminta parkir, jangan mau. Kenapa? Karena kita ada di wilayah tokonya, tidak di tepi jalan umum. Ya, seperti itu konsekuensinya. 2, 1, buka bukumu. Kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan perparkiran. Nah, dikaitkan dengan apa parkirnya? Dikaitkan dengan pungutan liar. Nah, kira-kira apa hubungannya antara parkir dengan pungutan liar? Sebelum kita membahas tentang itu, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa bersama bertemu dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, apa kira-kira hubungannya antara parkir dengan pungutan liar? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa banyak sekali pihak yang kadang keberatan ya terkait dengan aksi parkir yang ada di sekitar tepi jalan umum ini. Terkadang kita susah payah ini, ya kita bawa mobil, susah payah kita nyari parkiran. Nah, nggak ada yang bantu kita. Kita parkir di pinggir jalan gitu ya. Nah, saat kita mau keluar, tiba-tiba main priwit gitu aja ya, tiba-tiba di belakang kita nongol tukang parkir yang sumbangsihnya tidak ada, tapi tiba-tiba minta uang parkir ke kita. Nah, kadang kita memberikannya dengan setengah jengkel kawan-kawan sekalian. Nah, kira-kira seperti apa peraturan atau pengaturan tentang parkir itu sendiri kawan-kawan sekalian? Nah, di Surabaya itu ada Perda nomor 3 tahun 2018 tentang pengaturan parkir yang ada di wilayah Surabaya. Nah, artinya karena ini berupa perda, maka aturan yang berlaku di Surabaya dengan di wilayah lain tentu mungkin saja berbeda, tapi secara garis besar kemungkinan besar sama karena merujuk pada undang-undang yang sama, yaitu undang-undang jalan, undang-undang lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pengaturan tentang parkir itu sendiri kawan-kawan sekalian? Bahwa sebetulnya penyelenggara parkir itu adalah pemerintah daerah. Sebetulnya penyelenggara parkir itu adalah pemerintah daerah. Nah, di dalam Perda Surabaya disebutkan ada 2 jenis parkir kawan-kawan sekalian. Yaitu yang pertama, parkir yang ada di dalam ruang jalan, dan ada parkir yang di luar ruang jalan. Nah, kira-kira maksudnya apa ini? Parkir di dalam ruang jalan dan parkir di luar ruang jalan. Nah, maksudnya begini teman-teman sekalian, bahwa di dalam perda tersebut diatur tentang parkir yang ada di sekitar jalan raya atau jalan umum gitu ya, yang itu kemudian disebut dengan parkir tepi jalan umum atau TJU. Nah, ada parkir lagi yang di luar tepi jalan umum. Perbedaannya ada di mana? Yang pertama kita bahas dari segi pengelolanya terlebih dahulu ya. Jenisnya tadi sudah ya, ada 2 jenis. Jadi parkir di dalam ruang jalan dan parkir di luar ruang jalan. Nah, sekarang tentang pengelolanya kawan-kawan sekalian. Kalau merujuk pada perda tersebut, pengelolanya adalah kalau parkir tepi jalan umum TJU itu pengelolanya hanya satu, itu pemerintah daerah. Artinya semua dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai pemasukan retribusi kepada pemerintah daerah. Nah, yang itu kemudian ditugaskan kepada petugas parkir, yang itu harus resmi diberikan tugas oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini diwakili atau didelegasikan kepada kementerian kepada dinas perhubungan. Nah ya, jadi yang pertama, yang parkir di ruang jalan tadi, dalam ruang jalan itu wewenang dari pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, dalam hal ini didelegasikan kepada dinas perhubungan. Nah, parkir yang di luar ruang jalan tadi itu dapat dikelola oleh pemerintah daerah dengan menggandeng atau bersama dengan pihak ketiga, yang itu bisa orang perseorangan, bisa berupa badan hukum ya. Jadi ini harus jelas terlebih dahulu bahwa
sebetulnya yang kawan-kawan jumpai di pinggir-pinggir jalan, di jalan umum itu parkir yang harusnya itu resmi dari pemerintah daerah, dalam hal ini resmi dari Dinas Perhubungan seharusnya. Tapi bagaimana faktanya nanti akan kita coba lihat kawan-kawan sekalian. Nah, dilihat dari segi pengelolanya ada dua model, yaitu pemerintah daerah, dan yang kedua yaitu model atau yang diatur melalui pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga, ya dalam hal ini orang perseorangan atau bersama dengan badan hukum atau korporasi. Berikutnya kawan-kawan sekalian, tadi sudah jenisnya, kemudian pengelolanya. Nah, sekarang kita mulai bahas terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama yaitu parkir tepi jalan umum. Apa itu maksudnya parkir tepi jalan umum? Ya tentunya parkirnya ini yang ada di sekitar wilayah jalan umum. Siapa yang berwenang menentukan lokasi ini merupakan parkir, lokasi ini bukan merupakan parkir? Yang menentukan adalah wali kota, dalam hal ini bersama-sama dengan forum lalu lintas, bersama-sama dengan lalu lintas, angkutan jalan, Departemen Perhubungan dan lain sebagainya, menentukan mana wilayah yang dapat dipakai sebagai parkir tepi jalan umum, mana yang tidak bisa. Nah, dalam perda tersebut diatur ada syarat ketentuan berlakunya, misalnya harus 2 lajur misalnya, mungkin memiliki lebar sekian dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk parkir tepi jalan umum. Yang itu peruntukannya dan yang menentukan adalah wali kota. Nah, kemudian berdasarkan perda tersebut juga ditentukan pemerintah daerah menunjuk dalam hal ini yaitu petugas parkir yang terdiri dari 2 pihak, yaitu juru parkir dan koordinator juru parkir. Jadi perlu dicatat kawan-kawan sekalian, petugas parkir itu harus resmi ditunjuk oleh pemerintah daerah. Artinya kalaupun dia nggak ditunjuk, dia mendaftarkan diri sebagai petugas parkir. Ditandai berupa apa? Dia memiliki atribut resmi. Memang sering kita lihat di parkir-parkir tepi jalan umum ini ada tulisannya di belakang punggungnya ini, juru parkir tepi jalan umum. Memang ada berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2018. Memang ada seperti itu, tapi terkadang ada satu atribut lagi yang tidak dipergunakan. Apa itu? Atribut resminya itu berupa karcis parkir. Nah, silakan kawan-kawan ingat sekali lagi, kalau kawan-kawan parkir di tepi jalan umum, berapa kali kawan-kawan menerima karcis parkir? Berapa kali kawan-kawan tidak menerima karcis parkir? Apakah itu keharusan? Jawabannya menurut perda tersebut, jawabannya adalah harus. Baik si pengguna jasa parkir maupun sebagai pengelola jasa parkir wajib memberikan karcis parkir, dan kita pun wajib meminta. Nah, apa hubungannya antara karcis ini dengan parkir? Nanti kita akan bahas dalam podcast yang berbeda terkait dengan kalau seandainya ada kehilangan, kerusakan, bisa nggak kita klaim atau minta ganti rugi terkait dengan kerusakan, kehilangan di tempat parkir itu. Nah, ini terkait dengan karcis tadi itu. Nah, kalau kawan-kawan tidak diberikan karcis sama juru parkir atau pengelola parkir, nah kawan-kawan bisa komplain, ya. Jadi satu, petugasnya harus jelas, petugasnya harus resmi, memiliki atribut resmi, dan yang kedua harus diberikan atribut berupa karcis parkir. Nah, terkadang seringkali kita tidak diberikan, bahkan faktanya jarang sekali kita menerima karcis parkir, kecuali kita parkirnya di tempat khusus parkir atau TKP. Nanti kita bahas di yang kedua. Ya, jadi yang pertama, kalau kita diparkiri oleh seseorang di tepi jalan umum, ya harus kita minta karcis parkirnya. Nah, kalau dia tidak bisa memberikan karcis parkir, ya kita tidak wajib memberikan sebetulnya. Kenapa? Karena di dalam aturannya, kalau ada resmi parkir tepi jalan umum, ya yang memberikan parkir tadi itu, yang petugas parkirnya atau juru parkirnya harus wajib memberikan karcis parkirnya. Kalau nggak memberikan karcis parkirnya, ya kita nggak perlu bayar parkir. Itu sederhananya seperti itu. Karena bukti bahwa kita diparkiri ya dengan karcis parkir itu, sebetulnya begitu. Tapi faktanya kan tidak demikian. Kita nggak ngelihat itu parkirnya itu ada atau tidak. Kita masuk dengan susah payah, ketika keluar tiba-tiba prit, kita kasih uang, pergi dia. Kita nggak dikasih parkir, nggak dikasih arahan apa-apa, tiba-tiba dia pergi aja dari itu. Nah, ini yang tidak betul kawan-kawan sekalian, dan ini bisa kita laporkan sebetulnya perilaku seperti ini kepada siapa? Dinas Perhubungan atau kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Kaitannya nanti dengan yang tema topik yang terakhir nanti, yaitu terkait dengan pungutan liar, teman-teman sekalian. Nah, kemudian berapa tentang tarifnya? Nah, kalau tarifnya mengikuti peraturan daerah Perwali di tahun 2018, aturannya untuk kendaraan bermotor roda 2, 2.000 sekali parkir. Untuk roda 4 mobil 5.000 sekali parkir di tepi jalan umum. Nah, terkadang kawan-kawan sekalian, kita
ditarik ongkos lebih dari itu. Motor minta 3.000 terkadang, mobil kadang minta lebih dari 5.000, kadang 8.000, kadang 7.000, kadang 10.000. Nah kalau seperti itu bagaimana kondisinya? Ya otomatis itu menyalahi atau melanggar perdanya. Nah otomatis kalau melanggar perdanya maka itu dapat dianggap sebagai pungutan liar, kawan-kawan sekalian ya. Jadi itu yang perlu kawan-kawan ketahui bersama. Kalau kita parkirnya di tepi jalan umum, ya seharusnya kita wajib parkir dengan catatan petugas parkirnya memberikan karcis parkir. Bagaimana kalau seandainya kita parkirnya tidak di tepi jalan umum, tapi kita parkirnya masuk ke dalam tokonya? Nah kadang kan ada ruko-ruko itu ya, ruko yang menyediakan jasa parkir atau tempat parkir. Ya kadang minimarket juga ada tempat parkirnya yang tulisannya jelas nampak itu bebas parkir ya. Nah kalau kita parkir di minimarket seperti itu yang tertera bebas parkir di dalam halaman tokonya, tidak di tepi jalan, maka seharusnya kita tidak perlu membayar uang parkir. Kenapa? Karena disediakan oleh pengelola pemilik usaha atau toko tadi itu, ditulisi bebas parkir. Nah kita nggak perlu bayar, kecuali memang nggak ada tulisan bebas parkir. Walaupun itu di wilayah tokonya ya kita ada tukang parkirnya, kita harus bayar itu. Tapi sekali lagi nanti kita akan bahas kalau di dalam toko ini wilayahnya apakah masuk bagian tepi jalan umum. Jawabannya tentu tidak, teman-teman sekalian. Nah beberapa minimarket yang memberikan tulisan bebas parkir di tokonya ya otomatis bebas parkir. Tapi kalau kawan-kawan sekalian parkirnya tidak di dalam toko tapi di tepi jalan umumnya, walaupun itu saudara mampir ke tokonya tapi tidak parkir di dalam toko, di luar tokonya di tepi jalan umum, ya saudara harus dikenai biaya parkir, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan malas-malas, walaupun di dalamnya kosong, tokonya ini kosong ya, nggak ada parkirnya tapi nggak ada mobilnya. Kadang-kadang kita malas parkir itu, kita di tepi jalannya minggir gitu, melipir gitu ya, sebentar aja. Nah kita turun keluar dapat parkir ya, konsekuensi kita harus bayar parkir tepi jalan umum. Tapi kalau kita masuk dalam wilayah tokonya tulisannya bebas parkir, kalau kita mundur dari situ diminta parkir, jangan mau. Kenapa? Karena kita ada di wilayah tokonya, tidak di tepi jalan umum. Ya seperti itu konsekuensinya, teman-teman sekalian. Jadi ini di mana rujukannya? Di Perda. Kalau di Surabaya, kalau tempat lain saya nggak tahu ya. Mungkin sama, mungkin juga berbeda. Tapi sepertinya karena merujuk pada undang-undang yang sama, tidak terlalu banyak perbedaan, teman-teman sekalian. Ya jadi itu yang pertama, tepi jalan umum. Terus terkadang juga kita jumpai, teman-teman sekalian, ada kondisi insidentil tepi jalan umum itu. Misalnya apa? Bansos ya. Ini kita kemarin ada banyak sekali warga yang menerima bansos, ngambilnya di kantor pos misalnya. Nah dekat rumah saya ini ada kantor pos yang kalau hari-hari tertentu itu pengambilan bansosnya ini parkirnya meluber, tidak hanya di dalam kantor pos tapi juga di tepi jalan umum, dan itu extended ditambah dengan wilayah lain yang itu makan jalan posisinya. Apakah ini diperbolehkan, teman-teman sekalian? Ini diperbolehkan dalam perda namanya parkir tepi jalan umum insidentil, yang artinya nggak setiap hari tapi keadaan tertentu. Tapi sekali lagi ini adalah wilayahnya dari pemerintah daerah, artinya pemungut parkirnya harus menyetorkan itu kepada pemerintah daerah dan kemudian dia diberikan honorarium oleh pemerintah daerah. Besarnya berapa? Nah itu disepakati oleh peraturan wali kota ya, sehingga tukang parkir itu seharusnya, juru parkir itu seharusnya setor kepada pemerintah daerah. Nah mereka digaji oleh pemerintah daerah berupa honorarium seperti itu. Mereka tidak mengambil untuk keuntungan pribadinya parkir itu, karena dia terdaftar sebagai petugas parkir resmi oleh pemerintah daerah. Kecuali kalau memang dia tidak terdaftar secara resmi, maka otomatis dia ilegal. Nah kalau ilegal dapat kita laporkan kepada dinas perhubungan atau kepada kepolisian setempat, teman-teman sekalian. Oke ya, jadi paham itu yang pertama, parkir tepi jalan umum. Sehingga kalau sekarang hari ini kita parkir motor, parkir mobil di tepi jalan umum, jangan segan-segan untuk minta karcis parkirnya. Kalau nggak ada karcis parkirnya, hampir dipastikan parkir itu adalah ilegal, teman-teman sekalian. Oke ya, itu yang pertama. Nah yang kedua tadi bentuknya adalah parkir di luar ruang jalan. Nah apa itu parkir di luar ruang jalan? Itu tempat yang memang disediakan khusus untuk tempat parkir khusus atau tempat khusus parkir atau TKP. Nah bentuknya berupa apa? Bisa tempat parkir wisata, bisa tempat parkir pertokoan atau mall dan lain sebagainya, rumah sakit dan lain sebagainya. Memang dari rumah sakit itu diciptakan suatu lapangan luas yang memang fungsinya untuk tempat khusus parkir. Nah ada ada
security-nya, ada keamanannya, ada otomatis palang otomatisnya yang itu tinggal kita pencet kemudian dapat stroke otomatis. Nah, itu yang disebut dengan parkir di luar ruang jalan, dan itu dikelola boleh oleh pemerintah daerah, boleh juga bekerjasama dengan pihak ketiga, baik orang perseorangan maupun badan hukum atau korporasi. Nah, seringkali kita jumpai di mal-mal, kantor-kantor, kampus, rumah sakit, itu kan di pihak ketiga kan. Pengelola parkirnya kan dari pihak ketiga. Nah, ini boleh. Mereka nyetornya retribusi ke tetap pemerintah daerah, mereka bagi hasil mungkin 60-40, 50-50 atau bagaimana, tergantung dari kerjasama masing-masing pihak yang tertuang dalam kerjasamanya tentunya ya. Jadi seperti itu. Yang boleh orang perseorangan atau korporasi adalah parkir di luar ruang jalan. Yang di tepi jalan atau di dalam ruang jalan itu murni domainnya dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Yang di luar itu baru boleh dikaryakan bersama dengan pihak ketiga, teman-teman sekalian. Oke ya, jelas di sini ya. Nah, termasuk toko tadi itu, kalau toko itu menyediakan lapangan tempat parkir tidak di tepi jalan tapi di dalam tokonya, misalnya dalam halaman tokonya ini ada tempat parkirnya, ya dia boleh, terserah dia mau narik parkir kayak mau enggak, kayak terserah kebijakan tokonya. Dalam hal ini dalam minimarket tertentu biasanya tulis bebas parkir, yang artinya saudara tidak perlu bayar parkir kalau di dalam lingkup ruang toko tersebut, teman-teman sekalian. Nah, berapa besarnya tarifnya ini pun disepakati bersama, diberikan batasan. Kadang antara mall satu dengan mall lainnya beda tarif parkirnya. Kadang juga ada yang bersifat parkir progresif. Stasiun misalnya, stasiun parkir progresif 4 jam 5 jam pertama tarifnya sekian, per jam berikutnya naik jadi sekian ya. Kadang kita jumpai seperti itu. Nah, itu boleh seperti itu karena ini dikelola bersama-sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga atau orang perseorangan, teman-teman sekalian ya. Jadi syaratnya tentu kalau dikelola swasta lebih tegas lagi, menghilangkan karcisnya denda 50.000 misalnya, dan lain, menginap biaya ditambah dengan 150.000 dan segala macamnya ya. Artinya pengelolaan secara profesional lebih jelas ketika itu memang di lokasi parkir. Di Surabaya juga marak sekarang park and ride ya, jadi tempat parkir yang disiapkan di dekat-dekat dengan pole station atau dekat dengan koridor-koridor bus Surabaya misalnya atau stasiun. Saudara menitipkan kendaraannya di tempat parkir itu, saudara ke kantor naik kendaraan umum, bisa bus, bisa kereta dan lain sebagainya. Nah, sekarang di Surabaya dijumpai seperti itu. Nah, ini memang suatu wilayah yang dikhususkan untuk tempat parkir, kawan-kawan sekalian, yang itu pihak ketiga bekerja sama dengan pemerintah daerah, itu boleh seperti itu. Tapi sekali lagi di tepi jalan umum itu wilayahnya adalah wilayah pemerintah daerah, dan kalaupun ada petugas parkirnya, dia harusnya wajib menyerahkan seluruh uang pendapatan parkirnya kepada pemerintah daerah. Nanti akan dihitung berdasarkan jumlah karcis yang keluar, yang dikeluarkan dengan uang yang diterima, harusnya itu sinkron. Tapi prakteknya apakah seperti itu? Tentunya berbeda, teman-teman sekalian ya. Oke, berikutnya lagi terkait dengan pungutan liarnya. Nah, lalu bagaimana parkir yang dikategorikan memenuhi unsur pasal tentang pungutan liar, teman-teman sekalian? Nah, seringkali kita jumpai terkadang mereka nggak parkiri kita, tapi saat kita mau keluar mereka menghalangi mobil kita. Memang mereka tidak memaksa, memang mereka tidak mengancam, tidak melakukan pemerasan secara fisik, tapi dengan mereka nggak pergi kan tentunya kita nggak bisa mundur. Kalau kita mundur ketabrak dia tukang parkirnya. Nah, ini kan bentuk bagian dari pemaksaan seperti itu, sehingga mau nggak mau kita memberikan uang. Setelah kita kasih 5.000 dijawab sama dia, kurang nggak? Berapa? 10.000 loh. Ini kok di luar tarifnya ya, karena kita melihat wujud fisiknya yang seperti itu, wah ini preman ini pasti ya. Akhirnya mau nggak mau ya kita bayar saja daripada nanti kenapa-napa dengan mobil kita misalnya. Nah, ini kondisi yang faktual terjadi di beberapa wilayah, teman-teman sekalian. Parkir tidak resmi, dan sekalinya kita kena parkir jatuhnya harganya sangat mahal sekali. Nah, ini dapat dikategorikan tindak pidana pemerasan, teman-teman sekalian, yang diatur di dalam KUH pidana dengan ancaman pidana bisa sampai 7 tahun, teman-teman sekalian. Di dalam KUHP disebutkan pasal 368 KUH pidana, yaitu tindakan kekerasan atau pemerasan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Nah, sepanjang dia tidak memberikan ancaman, dia hanya minta tok, enggak kita kasih, ya sudah dibiarkan sama dia, ya itu tidak memenuhi unsur. Tapi kalau tadi saya cerita, dia memang enggak ngancam,
dia memang nggak minta dengan keras ke kita, tapi dia berdiri di belakang kita, nggak mau pergi sebelum dikasih uang sama kita. Kita udah klakson-klakson ya, kita maju dia menghalangi lagi, kita mundur dia menghalangi lagi. Nah, ini ada upaya secara tegas bahwa dia memaksa tidak secara fisik, tapi dia menghalang-halang kita supaya nggak bisa keluar ya. Ini sama dengan memaksa, teman-teman sekalian. Nah, ini bisa dikategorikan pemerasan dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, teman-teman sekalian ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman menjumpai ada tukang parkir yang satu nggak pakai atribut resmi, dua tidak ada karcisnya, tiga tarifnya melebihi yang seharusnya, maka dapat dikategorikan ini merupakan pungutan liar, teman-teman sekalian. Oke ya, jadi bisa dipahami kalau parkir tepi jalan umum itu wilayah pemerintah daerah, kalau parkir yang di tempat parkir tertentu yang disediakan memang khusus untuk parkir, bisa jadi itu punya pemerintah daerah, bisa jadi itu kerjasama dengan pihak ketiga, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, itu saja terkait dengan parkir. Podcast berikutnya kita akan membahas konsekuensi, apakah kita boleh mengklaim atau minta ganti rugi kalau seandainya ada kerusakan atau kehilangan barang yang kita tinggal di dalam tempat parkir tersebut. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini, semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di Edu. Salam sehat, saya Effendi, sampai jumpa.